Saya selalu ya kalau message karyawan setelah jam 6, ya saya tetap message, tapi nggak usah dikerjain sekarang kayak gitu loh. Ya kan? Oke. Gitu. Karena saya jenis orang yang percaya ini ya. Kalau lo mati yang ngurusin bukan kantor kok, ya kan, keluarga lo. Gitu. Iya, Jadi harus benar. ada waktu untuk keluarga juga. Benar. Kebetulan investor saya itu waktu dia memulai perusahaannya, dia orang terkaya 17 Indonesia. Dia memulainya dengan biaya 10 juta rupiah, bro. 10 juta rupiah? Oke. Gitu. Jadi cara pikir memang zaman dulu ya, ya kan, itu adalah ya memutar uang. Dari dulu memang kayak gitu kok. Cuman bedanya startup adalah sekarang mengkatalisasinya dengan funding. Cuman yang salah adalah katalisasi funding, uangnya malah bukan dipakai untuk membuat company-nya makin kuat, tapi malah buat bakar-bakar. Keuntungannya kita ya, founder yang nggak punya background, tau nggak apa bro? Apa tuh? Kita nggak menggunakan solusi yang sudah ada. Kita akan selalu mencoba ya quote unquote ya berinovasi, ya kan? Dan juga kita mikirinnya adalah solving a problem. Karena kadang kalau orang yang sudah punya pengalaman, biasanya tahu nggak apa yang dia lakukan? Biasanya saya kayak gini. And then itu yang dipakai. Padahal belum tentu itu efektif dan optimize. Selamat datang di Merge Room, kerja terus mati belakangan bersama gua Andri. Untuk episode kali ini guestnya adalah ini temen gua veteran tech startup Indonesia ini, co-founder dari Lifepack, Natali Ardianto. Apa kabar bro? Halo everyone. Luar biasa ini. Lu di startup udah berapa lama bro ngomong-ngomong ya? Baru 15 tahun. Ya berarti di awal-awal lu udah ada sebenarnya kan? Iya. Jadi dulu 2008 kan my first company itu kita di invest East Venture. Their first investment Tokopedia, second investmentnya actually my company. Itu Urbanesia waktu itu. Oh yang Urbanesia itu very early waktu itu kita nyari investor nggak ada yang mau. Nah bro, tapi lu sebagai ini bro ya tadi kayak gue bilang ya lu veteran, veteran lah ya hitungan ya. Lu salah satu orang di awal lah ya. Lu follow e-commerce bro, akun e-commerce yang katanya kalau e-commerce itu kan ada yang nggak suka lah dari startup nih, katanya suka spill. Tapi lu kenapa follow bro? Ya sebetulnya gini ya, kalau aku kan orangnya suka dunia psikologi gitu, karena kebetulan my wife sendiri itu konselor, ya kan, terus dia MBTI certified trainer kayak gitu kan, jadi kalau saya itu kayak pengen merasakan animonya, ya kan, persepsi terhadap startup, ya kan, terutama dari sisi rekan-rekan kerja gitu lah, karyawan kayak gitu, ya kan, karena kan saya sendiri udah 15 tahun jadi entrepreneur, ya kan, tapi the good thing adalah saya pernah jadi karyawan tuh, ya kan, selama hampir 6 tahun gitu. Jadi more or less dulu sih kan saya bisa ngerasain ya apa sih yang bagus untuk karyawan, benefitnya, bla 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 gitu kan. Tapi kan after 15 years as an entrepreneur selalu di atas terus, kadang kan kita nggak bisa ya melihat apa sih yang lagi diinginkan teman-teman sekarang, dan mungkin karyawan kita sendiri nggak sharing belak-belakan gitu kan, malah sharingnya misalnya ke e-commerce. Ya kan, jadi saya lagi mencari inilah apa ya, ya kayak angin segar gitulah ya, input insight ya kan, tentang apa sih yang lagi dipikirkan workforces saat ini. Gitu. Oke. Ya. Walaupun mungkin ada yang nanya, kok lu ngapain follow e-commerce? Tapi nanti lu sekarang lagi rekaman nih, hadir di podcast e-commerce. Ntar mungkin ada sesama founder ya. Ya saya sih sudah ini ya, sudah analysis dan calculated kayak gitu ya kan. Ya yang pasti gini lah ya. Sebetulnya kan kayak e-commerce sendiri itu kita nggak bisa menghindari ya kan, presence dan eksistensi. Ya buktinya kalau follower makin banyak artinya apa? Penting. Ya kan. Nah, jadi kalau dari sisi saya sebetulnya kan ya quote unquote ya, a friend of my enemy is my friend kayak gitu loh ya kan. Jadi ngapain kita musuhin kayak gitu loh ya kan. Jadi kalau saya sih mending ya kita jadi sama-sama tahu ya kan, kita apresiasi, dan tentunya kalau dari sisi saya ya kayak e-commerce itu sendiri kan aku masih suka ya, walaupun kadang nggak ditanggapi, tapi aku juga masih share my knowledge, my perception on my side lah ya, as an entrepreneur kayak gitu ya, karena I have a feeling ini nih udah kayak melting pot kayak gitu ya kan, nanti antara ya karyawan sama entrepreneur. Cuman unfortunately maybe entrepreneurnya masih takut ya kayak gitu ya. Tapi kalau saya pikir kadang kalau saya ngelihat komentarnya itu ya, walaupun memang supporting ya karyawan ya kan, tapi
biasnya itu nggak inilah ya, nggak slanted banget gitu, ya kan. Jadi kalau menurut saya ini adalah sesuatu yang malah kalau buat saya sebagai entrepreneur ya kan malah bisa jadi ini source of insight kayak gitu, ya kan. Bahkan untuk knowledge juga ya. Ya contohnya kayak even like my daughter ya itu usia 14 tahun aja nggak follow e-commerce karena dia juga pengen tahu ya kan cara pikir orang itu gimana sih gini, terus diskusi itu saya sama si kecil gitu kan, oh karena ini gini kayak gitu, something like that. Lu diskusi sama anak cewek lu? Iya, ya, karena dia pengen jadi founder juga kan, dia udah bikin cerealnya sendiri, packaging sendiri, terus sudah dipromosiin bikin website lah, terus dijual di Tokopedia, Shopee, kayak gitu. Ya inilah mencoba first experience ya. Ya menarik. Tapi gini bro, lu sendiri ya bro, kalau ngelihat kan kadang kan kontennya juga banyak suka ya spill-spillan yang kadang-kadang juga ranting. Menurut lu gimana bro? Kalau lu dari sisi lu sebagai seorang founder nih. Ya itu tadi ya kayak my eyes and ear malah kayak gitu. Ya karena kan kadang gini ya, contohnya ya kayak HR sendiri ya. Ya masih banyak lah orang-orang yang mungkin mengakses HR-nya malah makin nggak nyaman kayak gitu. Karena malah HR-nya bocor. Ya kan, malah bocor, malah ngasih tahu curhatannya karyawan kayak gitu-gitu ya kan. Tapi kalau dari sisi saya kan memang saya tuh dari dulu tuh memang sangat-sangat dekat gitu lah ya dengan teman-teman, karyawan kayak gitu-gitu. Jadi lucunya malah kadang malah curhatnya malah langsung ke saya gitu kan. Karena saya tahu lah ya kan perasaan misalnya ya rekan-rekan karyawan kayak gitu kan. Terus for me I'm a problem solver kayak gitu ya kan. Jadi bukan malah ngurusin orangnya itu, tapi ngurusin ya memang masalahnya gitu. Dan itu sometimes yang persepsinya salah gitu ya, bahwa kita tuh biasanya kalau ada karyawan curhat udah takut duluan gitu kan. Tapi ya gitu, kalau aku memang pakai prinsip misalnya kayak 5 why gitu ya. Jadi 5 why itu kayak gini, kamu waktu nanya the first why itu biasanya cuma permukaan kayak gitu ya kan. And then terus kenapa kok bisa gini? And then the second, fourth, biasanya the fifth why itu adalah the core problem kayak gitu. Nah jadi kemampuan untuk inilah ya, to find the root cause itu tuh yang kadang juga missing lah ya dari beberapa orang kayak gitu. Karena banyak yang kalau belajarnya pakai ilmu Lucky gitu loh bro, ya kan, lu kira-kira gitu. Jadi pakai feeling gitu kan, nggak pernah baca literatur, nggak pernah ini gitu kan. Ya. Jadi ya terlalu cowboy kadang gitu ya kalau kita running an organization or a division kayak gitu. Ya tapi kan berarti lu memang mau mencoba belajar dan memahami orang dari tim lu kan, masing-masing dari mereka kan jadinya. Iya memang itu ya. Jadi kan kalau e-commerce itu sendiri kan memang kalau aku lihat adalah ya terutama ya kalau terus dibuka kolom pertanyaan itu ya, di story-nya ada box terus komentar-komentarnya. Nah, aku tuh jenis orang yang nggak cuma melihatnya tuh tulisannya aja full face ya kan, tapi ya gitu kan, apa sih yang menyebabkan dia melakukan penulisan itu gitu. Ya aku orangnya memang suka meribetkan diri sendiri ya kan. Kalau ngelihat postingan itu nggak cuman komplain gitu kan, enggak, tapi kan emang kenapa ya kok komplain kayak gitu ya. Misalnya kayak yang mungkin rame juga work from home, work from anywhere, from office ya. Ya itu I'm trying to understand kayak gitu kan. Contohnya kayak di company saya aja, I never announces work from anywhere, ya kan, gitu. Aku nggak pernah announce gitu. Aku nggak pernah announce hybrid. Aku nggak pernah announce work from office. Aku nggak pernah announce work from home, apalagi work from anywhere, gitu kan. Kenapa? Karena any decision that you make itu tuh impactnya sebenarnya gede, gitu kan. Karena di setiap decision itu pasti ada harapan juga. Contoh, kalau kita ambil keputusan work from anywhere, artinya apa? Artinya karyawan tuh tiba-tiba pulang kampung semua. Bisa jadi. And then ketika kamu pengen teman-teman ngumpul, nggak bisa karena lagi pada jauh di mana-mana, ya kan. That's why I didn't announce work from anywhere. Work from home memang itu kan waktu itu kita announce waktu 17 Maret 2020 begitu COVID ya. Tapi semenjak itu saya tidak mengambil decision lagi tentang kita hybrid, kita ini. Karena gini, ya kan. Kalau hybrid mindsetnya apa coba? Berarti harus balik lagi ke kantor, gitu. Nah lucunya kayak tim saya ini itu malah ke kantor itu mereka yang ngeset sendiri,
Inisiatif sendiri ya. Malah apa ya, mereka realize bahwa ada kebutuhan untuk memang harus ketemu di kantor karena koordinasi dan itu jauh lebih efektif ya kan, lebih efisien kayak gitu. Nah, terus ya karena ya itu tadi ya, saya suka dunia psikologi. Ya, karakter manusia kan ada dua, ya, introvert sama extrovert. Orang introvert kalau disuruh di rumah 2,5 tahun ya ayo aja, happy aja gitu kan. Tapi orang extrovert nggak tahan. Tapi kan ini nggak bisa yang kita bilang orang extrovert yang benar atau orang introvert yang benar atau extrovert salah, introvert salah, ya kan? Jadi solusinya apa? Ya win-win gitu kan, harus balance kayak gitu. Jadi memang kalau saatnya harus kerja fokus ya fokus, ya kan? Kalau saatnya harus ini kayak contoh nih, ya kan? Saya selalu ya kalau message karyawan setelah jam 6, ya saya tetap message, tapi nggak usah dikerjain sekarang kayak gitu loh, ya kan? Gitu. Karena saya jenis orang yang percaya ini ya. Kalau lo mati yang ngurusin bukan kantor kok, ya kan, keluarga lo. Jadi harus ada waktu untuk keluarga juga. Benar. Ya kan? Jadi for me apa ya, balance kayak gitu-gitu memang tetap harus selalu ada gitu, ya kan? Ya kan? Karena gini lah, kalau saya promise-nya gini. Halo teman-teman, ya kan, kamu fokus untuk bisa melayani dan membahagiakan customer kita. Biarkan manajemen yang fokus dan memikirkan kesejahteraannya kalian. Kayak gitu, ya kan? Jadi kan mereka jadi nggak mikirin istri anak lagi, ya kan? Karena mereka kalau kerja ya kerja, tapi kalau saatnya pulang ya mereka mikirinnya buat keluarga, ya kan? Ya makanya kayak kita walaupun ada BPJS, ya kita ada juga asuransi kayak gitu, ya kan? Dan setiap tahun apa dong nilainya kita naikin terus gitu sama teman-teman HR gitu. Jadi yang terjadi adalah ya, jadi kita dapat karyawan-karyawan yang sudah memahami value keluarga, ya kan, dan value asuransi kesehatan, ya kan, kayak gitu. Karena ya unfortunately kalau yang misalnya kayak sangat-sangat muda, biasanya kan ini ya gampang pindah, ya kan, ya apa, that's not my apa ya. Saya nggak mencoba memilih orang-orang kayak gini, ya kan. Yang saya ingin pilih adalah orang-orang yang ya mau membesarkan company ini sampai gede nanti. Itu kayak dulu di Tiket, ya selama 7 tahun saya ya punya karyawan yang sampai dari awal sampai saya exit pun masih kerja juga, ya kan, di company itu. Bahkan mungkin sekarang udah ada yang 9 atau 10 tahun di Tiket, lebih lama daripada tenurnya saya. Iya. Tapi menarik bro, kan lu punya mindset seperti ini kan nggak mungkin muncul tiba-tiba jatuh dari langit kan, pasti ada sebuah proses kan. Nah kalau mau coba kita tarik garis ke belakang nih ya let's say pas lu tadi udah Urbanesia, gue seingat gue lu juga pernah bikin apa waktu itu yang buat booking golf itu kan. Terus habis itu baru Tiket, baru Tiket. Nah bisa jadi ya kalau yang gue lihat kan Tiket ini adalah salah satu company yang sukses yang lu bangun kan ya. Yes. Ya. Nah di Tiket sendiri bro, ketika lu memutuskan bikin Tiket ini nih dan dengan teman-teman lu as a co-founder, ini udah ada belum sebelumnya nih atau gimana? That's a good question ya. Jadi 1,5 tahun pertama Tiket itu yang running adalah para co-founders, gitu kan. Para co-founders itu waktu itu yang paling tua adalah usianya 30 tahun, yang paling muda itu 22. Yang paling tua itu saya. Yang paling tua saya, yang paling muda 22 tahun, gitu kan. Tapi di tahun 1,5 ya kan, kebetulan ya kan investornya jadi majority kayak gitu, ya kan, karena ada 3 co-founder yang exit waktu itu, ya kan? Dari 7 jadi tinggal berempat. Nah begitu dia jadi majority itu beliau memasukkan CEO baru, ya kan, CFO dan Chief Legal Officer gitu. CEO-nya ini usianya itu 64 tahun waktu itu. Jadi very very senior. Nah, menariknya adalah ini ya, kan kita startup nih. Tapi kita dapat CEO yang very very senior kayak gitu, beda banget ya kan. Besok kan anak muda baru 20-an, gitu. 30-an. Tapi yang luar biasa adalah CEO ini, itu tuh walaupun dia orang ini ya udah senior banget, ya kan, kita bahkan manggilnya opung gitu karena orang Batak gitu ya. Itu. Tapi ya gitu, dia tuh bilangnya tuh gini. Kalau urusan perusahaan biar saya yang megang, tapi kalau urusan bisnis yang berkaitan sama dengan partnership, teknologi dan lain-lain itu kalian yang megang. Dari situ tuh aku menemukan itu adalah teknik namanya corporate agility. Corporate agility. Kombinasi antara korporasi dan agile, ya kan? Apa sih korporasi itu? Bisnis yang usianya ratusan tahun itu karakteristiknya apa sih, bro?
manajemen keuangannya bagus, compliance, nggak ada pencurian. Kenapa? Karena ya itu tadi ya, ada compliance, ada audit, ya kan, ada legal dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi beliau itu membuat ini foundation-nya, yaitu kita jangan bangunnya di atas pasir, tapi kita di atas konkret kayak gitu, ya kan. Sedangkan agile itu adalah bisnis itu sendiri, karena semua bisnis juga harus berubah terus kok, ya kan. Contoh nih, yang saya paling suka kalau pakai percontohan kan kayak Kodak gitu loh, ya kan. Dia dibangun 1888, gitu kan. Tapi di suatu titik karena dia jadi majority, 90% of their sales adalah dari film. Mereka tuh padahal penemu kamera digital, tapi mereka nggak keluarin. Hasil yang paling gede malah sekarang kan Sony, Canon, gitu kan. 2012 Kodak bangkrut, gitu, ya kan. Jadi maksudnya kombinasi antara those corporate, ya kan, financial, business dan lain-lain, dan agility-nya, yaitu ya the business itself, ya cara jualan lah, the product itself itu harus jalan dua-duanya, gitu kan. Jadi makanya dari sisi saya sekarang, and then ya tiket tahun keempat udah mulai profitable, kayak gitu, ya kan. Jadi for me, I'm trying to combine the best of two world gitu. Karena banyak ya anak-anak muda mungkin yang alergi gitu kan. Hah, korporasi kayak gitu. Padahal mereka lupa kalau company udah di atas 300, korporasi harus ada. Kalau enggak chaos banget gitu runningnya. Struktur organisasi dan lain-lain itu it's not gonna work gitu kalau korporasinya, foundationnya itu nggak kuat, tapi company-nya udah gede banget. Dan lu kan di Tiket Bro dikenal sebagai startup ya, tapi kan tidak mendapatkan invest dari VC di awal, angel investor kan. Angel terus. Ya, angel terus kan. Lu nggak kepikiran waktu itu, pas saat itu tuh kan, ya mungkin yang seangkatan lu pada mulai fundraise dari visi-visi gede lah, lu kenapa waktu itu nggak ikut-ikutan? Oh ya itu tadi ya, karena challenge-nya adalah kebetulan majority-nya adalah ya orang korporasi gitu, dan style-nya orang korporasi apa sih? Ya cukup satu dana diputer jadi ini, karena kebetulan investor saya itu waktu dia memulai perusahaannya, dia orang terkaya 17 Indonesia, dia memulainya dengan biaya 10 juta rupiah bro. 10 juta rupiah? Gitu. Jadi cara pikir memang zaman dulu ya, ya kan? Itu adalah ya memutar uang. Dari dulu memang kayak gitu kok. Cuman bedanya startup adalah sekarang mengkatalisasinya dengan funding. Cuman yang salah adalah katalisasi funding, uangnya malah bukan dipakai untuk membuat company-nya makin kuat, tapi malah buat bakar-bakar. Buat marketing, cost, and then kalau runway-nya sudah mulai pendek, apa yang terjadi? Fundraise lagi, ya kan? Tapi gini, yang aku selalu bilang juga kayak gini ya. Kadang ya, kita tuh harus jadi orang susah dulu untuk bisa efektif dan efisien. Ya, setuju gue. Ya setuju. Kan? Harus jadi orang susah dulu, karena kalau kita nggak ya kayak orang susah, waktu diberi kemudahan misalnya ya uangnya lebih banyak gitu, kita jadi nggak bisa memanage ya. Jadi take it for granted. Tapi kalau misalnya udah enak banget gitu kan, uangnya banyak gitu, and then spendingnya seenak-enaknya ya kan, ya itu tadi kan, revenue 100 tapi pengeluarannya 1000 gitu, ya kan, dan itu nganggap biasa aja ya, karena ngerti nggak, fundamentalnya is not there kayak gitu. Makanya kalau saya orangnya unfortunately quote unquote ya agak-agak old school memang gitu ya. What I learn dulu Tiket, kita nggak pernah raise fund, itu menurut aku ada kesalahannya juga. Jadi valuationnya nggak kelihatan. Ya kan? That's why sekarang strategi aku adalah every 6 to 12 month ya fundraise kayak gitu, supaya ada patokan kayak gitu. Jadi nanti entah itu kalau mau exit atau mau IPO, value-nya sendiri itu sudah ada gitu. Itu yang aku pelajari dulu di Tiket, ya kan. Kelebihannya adalah ya itu tadi ya, memanage keuangan dengan baik, ya kan. Tapi mungkin kelemahannya karena kita nggak pernah fundraise, jadi nggak ada patokan. Jadi waktu mau coba fundraise waktu itu dipertanyakan ini angka dari mana, karena awalnya gue cuma raise 700.000, ya kan. Tahu mintanya ratusan juta gitu kan. Jadi big question waktu itu. Tapi gini, gue inget banget lu pernah cerita sama gue gini bro, lu tuh sampai pernah ada di titik dimana lu mesti gesek kartu kredit kan buat bayar gaji karyawan lo, karena bulan itu nggak cukup. Iya. Sebagai entrepreneur kita risk taker lah ya, kayak gitu. Jadi memang whatever it takes ya kan to maintain the company gitu. Tapi memang gini sih, kita nggak akan gesek kartu kredit kalau kita nggak yakin juga ini company akan sangat-sangat bagus kayak gitu, ya kan. Kayak Tiket.com sendiri itu 1,5 tahun pertama aja omsetnya udah 17 miliar kayak gitu. Jadi we already know that this ada something nih, ya kan, di bisnis ini, ya kan. Tapi
kebetulan aja memang fundingnya menipis waktu itu kayak gitu kan. Terus kita ini, and then sambil kita nyari gitu. Tapi dari pengalaman aku ya bro, itu memang siklus kok, ya kan. Unfortunately, dan itu malah sangat-sangat mengasah mental saya sih. Kayak gitu. Jadi kayak misalnya kayak kalau funding menipis, ya kan dan lain-lain, itu kok biasanya kalau yang belum terbiasa pasti stres banget, ya uring-uringan dan lain-lain. Kalau saya karena udah sering banget itu melalui kondisi kritis kayak gitu tuh, jadi yang karena ini ya, jadi saya biasanya gini lah ya, kalau stres apa sih yang ini bisa berpikiran jernih ya? Enggak bisa. Ya kan? Nah, karena saya udah saking sering ya, kalau stres malah jadi nggak gampang stres. Jadi kalau nggak gampang stres, mikirnya jadi jernih. Dan kalau mikirnya jernih ya, the decision that you make itu kadang memang unfavorable ya. Contohnya kayak ya harus potong gaji misalnya, ya kan? Tapi itu memperpanjang usia company, ya kan? Daripada PHK, ya kan? Padahal sebetulnya quote unquote ya, kadang unnecessary PHK-nya. Ya kan? Jadi kalau kayak saya sendiri pernah itu melalui ya harus potong gaji, ya kan? Sambil nunggu fundraise. Begitu fundraise ya memang gajinya dirapel, dibalikin lagi. Gaji dirapel. Gitu. Iya, gitu kan. Jadi and then ya kita strategizing, oke berarti nggak bisa ini terlalu mepet misalnya ya kan. Jadi buffernya harus 6 sampai 8 bulan, ya kan, sebelumnya harus sudah mulai fundraise misalnya kayak gitu. Things like that. Tapi tetap menarik sih bro, ketika waktu itu ya di masa itu ya tadi ya fundraise buat growth dengan bakar-bakar duit, tapi lu memutuskan supaya tim lu nih waktu itu co-founder lu memutuskan supaya tiket tuh udah bisa profitable di tahun keempat ya. Lu merasa nggak sih dulu company lu tuh anomali dibandingkan yang lain? Iya, susah banget bro runningnya. Jadi contohnya gini ya, kayak I have like 70 engineer ya. 70 people in the technology division. Ada 37 engineer, ya kan? Dari 37 engineer itu yang gajinya di atas 10 juta tuh cuma 2. Cuma 2? Okay. Yang lainnya itu di bawah 10, bahkan ada yang 5,5 sama 4,5. Ya kan? You can imagine kompetitor saya itu fresh grade aja 12. Kayak gitu. Dan engineer-nya ada 500. Kayak gitu. Jadi tough sih, ya kan? 370 CV yang akhir yang benar-benar masuk cuma 3. Kenapa? Karena yang ngefilter 2. Saya sebagai user dan finance juga. Gitu. Jadi finance punya kuasa karena kalau nggak masuk budget nggak akan di-hire. Nah itu yang menurut aku disiplin disiplin budget itu tuh yang menurut aku banyak startup lemah ya. Ya kan. Jadi kayak nggak ngeset budget gitu loh. Jadi pokoknya ya kalau ada orang bagus hire aja mau seberapa pun, ya kan. I think that's wrong kayak gitu. Dan ini jadi ini nggak sih bikin gaji karyawan startup tuh pada overprice gara-gara ini? Ya gini lah ya, si malakama ya kan. Karena kalau dia pantas ya oke gitu kan. Tapi memang I notice skill ya kan, capabilities aja mungkin jauh daripada karyawan-karyawan saya yang dulu kayak gitu misalnya. Tapi gajinya udah belasan gitu. Contoh nih ya. Di tiket.com itu tuh 8 engineer saya sekarang semua direktur bro. Gitu ya kan. Co-foundernya Pevas, co-foundernya Jakarta Mall, co-foundernya Modal Rakyat gitu. Ya kan, and they start as a fresh grad dan salary-nya ya itu di bawah 10 semua kayak gitu, ya kan. Tapi gitu kan, mereka realize bahwa ya mereka masuk itu memang untuk capabilities, knowledge, experience, and so forth. Jadinya mereka grow-nya cepat banget. Tapi ya, what I notice kalau karyawan startnya from salary, ya kan, biasanya tuh nanti karena udah keenakan dengan salary ya, nggak berani pindah kalau salary nggak lebih gede. Tapi mungkin dia malah tetap stay di situ, padahal dia nggak berkembang. Impact-nya apa? Impact-nya karirnya ya gitu-gitu jadi stuck. Ya kan, and then company lain mau nge-hire juga ngeri, ya kan? Ya kan, karena gajinya nggak masuk akal kayak gitu. Kayak dulu ya, seberapa sadis sih tiket.com ya. Manajer saya dulu itu gaji sebelumnya 25, di saya 20. Lu lebih kecil. Malah turun. 3 orang manajer saya itu bahkan di satu waktu ya saya hire 3 langsung, gajinya yang tadinya 25 malah jadi 20 di company saya. Tapi mereka tetap masuk. Kenapa? Karena mereka ya lagi mencari value, ya kan. And then what happen adalah yang sekarang mereka jadi direktur semua. Kayak gitu, ya kan. Jadi mindset kadang gitu ya. Maksudnya ini I'm trying to be neutral, gitu kan. Nggak apa-apa gitu loh nyari gaji gede gitu kan. Tapi yang lo harus cari adalah company yang mentornya bagus, ya kan. Karena
kalau kamu masuk di company yang memang cara pikirnya gitu ya, cowboy lah, gitu kan, burning seenaknya gitu-gitu, kan corrupted ya, cara pikirnya. Nanti pas running your own company, ngerti nggak? Jadi nggak paham bahwa this is not healthy, padahal dikiranya ini yang memang harusnya dilakukan. Kan sayang ya. Iya, benar. Lu 7 tahun ya bro ya di tiket ya bro ya? Yes, 7 tahun di tiket. Kenapa akhirnya lu memutuskan exit sih bro? Nah itu juga banyak orang yang nanya ya, kenapa sih kok cabut dari company? Ya, It's your baby. Sekarang kan IPO nih, gini kan, lu nggak nyesel apa? Oh enggak. Jadi gini, memang orang-orang itu memang ada timingnya, ada seasonnya ya kan. Nah jadi waktu itu kita memang lagi fundraise, gitu kan. Tapi tiba-tiba grup Jarum malah menawarkannya exit, ya kan? And it's a really good exit, ya kan. Dan sebenarnya the reason why we have to exit karena memang termnya dari Jarum tuh mereka maunya tuh acquisition, ya kan. Nggak ada mau partial investment, gitu. Karena ada pengalaman tidak baik lah kalau partial doang kayak gitu ya. Nah, and then kalau buat saya waktu itu adalah saya gini, ya kan. Kompetitor kita waktu itu si burung kecil itu ini ya, growth-nya udah sangat-sangat cepat, kayak gitu. Nah, kalau kita tetap menggunakan cara kita, ya kan, dengan fund yang mau kita raise jumlahnya nggak lebih gede daripada yang kita ditawarkan exit itu, ya kan, feeling kita akan makin nggak relevan, kayak gitu. Ya kan? Jadi that's why dengan diakuisisi dan ya terbukti juga, ya kan, grup Jarum serius banget, ya kan. Bahkan setahu saya sekarang karyawannya udah 1.000, ya kan. Padahal dulu waktu di zaman saya karyawannya cuma 300 kayak gitu, ya kan. Nah itu artinya mereka memang serius dan komitmen untuk membesarkan, dan ya gitu ya, jadi ada di mana-mana, ya kan. Kalau dulu kita pernah nyoba iklan televisi bro, ya kan, 2 miliar budgetnya, ya kan. Itu aja dihajar tuh, iklannya kompetitor ada di depan sama di belakangnya, kayak gitu. Akhirnya kita nyerah, ya kan. Padahal si burung kecil itu per tahun berapa ya, 2015 mereka iklan televisinya aja 500 miliar kayak gitu, ya kan, per tahun kayak gitu. Jadi kita akan selalu kalah kayak gitu, ya kan, karena ya memang kebetulan memang gapnya jadi agak jauh karena strategi mereka kan fundraise terus ya, gitu. In 3 years mungkin udah fundraise 5 kali kayak gitu. Ya, cuman gini bro, emang hanya Jarum aja kan waktu itu yang menawarkan atau sebenarnya ada yang lain? Nah, itu dia permasalahannya ya. Sebenarnya ada 3 gitu kan. Nah, tapi mereka sendiri yang pertanyaan paling besarnya adalah valuation. Karena kita nggak pernah respon, ya kan. Jadi kita kalau bilang angka segini mereka nggak paham. Where do you get this number? Yang ini ya mungkin pakai multiplier lah, gitu-gitulah ya. Tapi ya susah bro. Padahal kan omset kita waktu itu udah triliunan juga sebetulnya ya. Tapi ya pokoknya inilah, condition itu nggak cuma yang kita lihat gitu ya, face value, tapi a lot of other factors kayak gitu. Jadi memang dan buat saya waktu itu ya kan, sebetulnya ini ada gini kan, sudah ada belum sih founder yang exitnya bagus? Belum ada kok, kayak gitu. And I think what we experience adalah ya it's a very very good exit, ya kan. Dan sebetulnya keuntungannya buat saya ya, sekarang saya running Lifepack ini udah nggak mikirinnya uang, ya kan, nggak mikirinnya menafkahi istri dan anak. Saya pikirannya fokus ya ngurusin company, karena kebutuhannya itu sudah ini ya, udah terpenuhi lah, udah cukup gitu kan. Jadinya ya saya jadi benar-benar 100% bisa fokus gitu. Karena kan entrepreneur kalau masih mikirnya kok setiap hari aku makannya mie gitu-gitu, ya kan, ya kan, HALT, ya, hungry, angry, lonely, tired, ya kan. Itu you're not gonna think straight. Gitu. Tapi kalau itu semua sudah hilang ya kan, hungry-nya ada hilang, angry-nya maksudnya ya dimarahin istri. Ya kan, ini uang kok cuma segini buat jajan, ya lonely mungkin ya, karena sebagai entrepreneur kan kadang sebagai founder tuh very very lonely bro, ya kan. Karyawan nggak berani ngomong sama kita, padahal kita sendiri manusia kan, dan tired, pasti capek ya kan ngurusin saraf. Dulu saya tiket tidur jam 3 pagi, bangun jam 7 selama 6 tahun pertama kayak gitu kan. It's tiring sih. Iya. Dan ini buat lu sendiri secara pribadi is good exit ya buat lu ya waktu itu ya. Yes. I'm really happy kok gitu kan. Maksudnya kalau ditanya ya kayak what is the definition of happiness? Ya kan, itu bukan uang yang banyak kok, tapi cukup menurut aku, ya kan. Karena uang yang banyak tapi lu masih bisa sangat-sangat nggak happy kok. Betul. Ya kan, anaknya bermasalah dan lain-lain kayak gitu. Ya kan, so for me
apa ya, being lucky itu juga sebetulnya sebuah happiness tuh. Ya kan, I'm lucky dikasih opportunity kayak gini, I'm lucky kayak gitu kan. Ya sebetulnya gitu ya, merasa bersyukur and blessed itu tuh malah yang membuat kita selalu bahagia kok. Iya. Nah cuman gini bro, kenapa lu akhirnya memutuskan untuk lompatnya nih ke health tech nih? Nah, tapi seingat gue dulu abis exit lu sempet ada vakum ya bro ya? Vakum cuma 6 bulan sih, dan nggak tahan. Nggak tahan. Ya jadi habis exit itu aku pengen pensiun. Pengen pensiun, terus tapi masa-masa pensiun tuh aku isi dengan ini ya, ikut training algoritma gitu, algoritma 3 bulan sama Berkeley Data Science tuh 6 bulan gitu kan. Tapi jujur aku merasa hampa kayak gitu, ya kan? Because I really like to work. Jadi habis itu ya aku jadi co-foundernya Peluang gitu. Saya kan industri agnostik ya, saya nggak peduli industrinya kayak gitu. Karena yang saya discover adalah gini, I'm very good in technology, ya kan? I'm very good in ya intertwining a lot of activities yang sehingga yang berkaitan sama teknologi gitu. Tapi ya kayak contohnya dulu di tiket.com 10 direktur itu nggak ada yang backgroundnya travel kayak gitu, ya kan? Jadi what I learn adalah sebetulnya what you need is an industry expert. Gitu. Once you got the industry expert itu you try to learn and understand the business from that industry expert. Tapi keuntungannya kita ya founder yang nggak punya background tau nggak apa bro? Apa tuh? Kita nggak menggunakan solusi yang sudah ada. Kita akan selalu mencoba ya quote unquote ya berinovasi, ya kan? Dan juga kita mikirinnya adalah solving a problem. Karena kadang kalau orang yang sudah punya pengalaman biasanya tau nggak apa yang dia lakukan? Biasanya saya kayak gini. And then itu yang dipakai, padahal belum tentu itu efektif dan optimize. Gitu. That's the benefit of stupid people gitu ya, yang benar-benar clueless, ya kan? Jadi waktu melihatnya benar-benar permasalahannya apa, and I'm trying to solve this problem, kayak gitu. Nah, kenapa kalau yang sekarang industri health ini? Because from what I learn adalah margin. Margin itu penting, ya kan? Kalau margin lo misalnya cuma 5%, 7%, ya you have to make use of that 5-7%. Kalau margin lo 15%, ya kan makin banyak, ya kan buffernya untuk bisa lo melakukan banyak hal. 20%, 50%, itu kan. Makanya kayak kalau teman-teman lihat ya Prodia, ya kan. Prodia itu omset cuma 2,7 triliun, tapi netnya 300-an miliar. Ya kan? That's a dream business gitu loh, ya kan, yang netnya sendiri hampir 30%, gitu loh. Itu net profit loh ya, bukan net revenue, net profit gitu, 30%. So that's the kind of business that I really like, and Prodia Health gitu. So ya seperti itu bro, margin. Margin ya bro. Tapi lu nggak begitu peduli dengan sebenarnya bisnisnya itu apa, industri dia apa gitu. Kalau bisnis ya jelas lah TAM, SAM, ya kan. Terutama yang SAM ya, serviceable addressable market gitu ya. Jadi kebetulan health ini, terutama yang farmasi ini, itu tuh sebenarnya industrinya hampir 5 kalinya travel. Ya, jadi potensialnya lebih gede lagi ya kan. Kalau travel segini, ini industri farmasi itu sebenarnya 5 kalinya. Ya, jadi satu, nggak akan terlalu gampang saturated, ya kan. Yang kedua, kalaupun banyak kompetitor, senggol bacoknya lebih dikit karena pasarnya masih gede banget. Tapi kan ada yang bilang gini bro, kalau masuk ke industri kesehatan, katanya regulasinya itu lebih ribet. Itu benar? Ya. Nah, jadi ini juga menarik ya. Kalau regulasinya rigorous, susah masuknya nggak? Ya kan? Nah, artinya kita jadi susah masuk, tapi kompetitor juga susah masuk. Ya, misalnya gini lah. Saya mau masuk industri e-commerce, gampang nggak? Barrier entry-nya kecil banget. Anyone can become an e-commerce. Jadinya apa? Kompetitornya banyak banget. Kalau kompetitor banyak banget, mabok nggak lo? Mabok, ya kan? Kalau di sini ya, kayak health industry ini regulasinya berat. Memang masuknya berat ya kan? Saya lagi mau membuat sebuah sebuah bisnis ini butuh 1 tahun lebih itu license-nya. Berat. Tapi begitu saya sudah dapat, kompetitor mau masuk, dia butuh waktu berapa lama untuk bisa masuk ke itu? Setahun juga. Karena license-nya butuh waktu setahun. Gitu. Jadi memang ada untungnya ada ruginya, tapi kalau dari sisi saya ya ini ya. Saya orangnya terlalu positive thinking gitu ya. Jadi makanya kalau saya ngeliat ini hambatan, tapi bisakah ini bisa menjadi keuntungan? Ya bisa, ya kan? Barrier of entry itu. Nah, rahasianya berarti apa, bro? Rahasianya adalah berarti relationship ke regulator yang baik, kayak gitu kan. Jadi makanya I hire
people yang cukup dekat gitu, yang malah yang bikin regulasinya, ya kan, supaya ya saya punya dapat ini apa ya pengetahuan dan insight gitu kan tentang apa sih yang mau direncanakan di kedepannya kayak gitu. Iya. Nah cuman gini bro, Lifepack sendiri nih bro, mau yang beda dari hal tech lain tuh apa sebenarnya? Jadi gini ya, kesalahannya banyak orang adalah berpikiran kalau tech gitu ya harus pakai apps misalnya. Harus ya. Kebanyakan gitu. Iya, ya kan, that's stupid gitu kan. Karena objektif kita sebagai entrepreneur adalah trying to solve people's problem, ya kan. Dan kebetulan pakai teknologi, kayak gitu ya kan. Nah, kalaupun teknologinya seprimitif apa misalnya, website lah. Iya website, WA. Kalau aku WA ini kan, ya nggak apa-apa. Kan karena objektifnya kita bukan terus, weh saya punya apps loh, keren bisa gini. Tapi nggak ada yang make, nggak ada yang install. Buat apa? Iya, begitu ratingnya di 1. Iya, error mulu ya kan. Kalau buat saya adalah trying to solve people problem and make it simple ya. Contoh nih, kayak dulu di tiket.com bro, ya kan value propositionnya apa sih yang kita tawarkan? Waktu kita pitch deck kita nggak bilang ini kemampuan social medianya keren, search engine-nya hebat gitu, enggak. Tahu nggak value propositionnya apa? Apa tuh? Metode pembayaran yang mudah. Karena musuh kita Agoda Booking cuma bisa kartu kredit. Padahal tahun 2011 risetnya 70% bank transfer. And then dalam 1,5 tahun aku mengintegrasikan API satu-satu ya, karena dulu belum ada Mitrans yang agregator gitu. 15 metode pembayaran. And then apa yang terjadi? Ya gitu, salesnya langsung puas kayak gitu. Growth tahun 1-2 1.400%, terus tahun-tahun berikutnya 350% on average kayak gitu. Jadi apa? Kadang orang gitu ya, kesalahannya adalah apps gitu kan. Padahal ya kalau orangnya nggak butuh apps, ngapain dibikinin apps kayak gitu. Oh iya sih, bener juga ya. Tuh denger tuh, nggak semua butuh apps. Nggak semua butuh apps itu ya dan pahami customernya lah ya. Kalau saya customernya memang kebetulan usianya 45 tahun ke atas. Ya kan, yang paling banyak diinstal oleh orang usia 45 tahun ke atas itu apa sih? WA ya kan. Kan kalian pasti punya kan orang tua yang isinya cuma kirimin foto setiap pagi. Iya. Selamat pagi dengan quote-quote-nya itu. Berarti apa yang paling penting buat dia? Ya WA. Selesai ya kan. Gitu loh. Jadi and then apa revenue-nya lebih gede karena orang-orang usia tua ini uangnya lebih banyak daripada anak-anak muda yang ya gitulah. Iya. Jadi ini sebenarnya trying to be logic aja sebenarnya bro ya. Iya. Menurut aku doing something itu harus logic ya. Contoh nih ya kayak tadi kan, if it doesn't work in 6 months, it's not gonna work tiba-tiba 12 bulan atau setahun, 2 tahun, 3 tahun kemudian. Enggak, ya kan? Jadi ya kita harus let go gitu loh. Jadi aku juga bukan jenis orang yang kalau ini nggak berhasil, this is my baby ya kan. Kalau saya matiin gue kayak aborsi. No, it's business. Ya kan, if it's not gonna work ya it's not gonna work. Karena musuhnya kita itu ya sebetulnya yang nggak bisa kita kontrol itu cuma satu, timing. Ya kan, if you're too early nggak akan berhasil. If you're too late ya nggak akan berhasil juga. You have to have the right time. Kadang ya memang kebetulan timingnya nggak pas. Kalau timing nggak pas, apa yang kita lakukan? Kita coba yang lain dulu, ya kan. Tapi makanya kayak saya ada apps yang memang waktu itu timingnya nggak tepat, sampai sekarang pun nggak tepat. Tapi biarin aja tetap nyala, ya kan. Tapi nanti when the time right ya, ketika ada orang udah mulai sadar kesehatan, apps ini ya saya aktifkan kembali mungkin akan jauh lebih gampang. Timing gitu. Kayak dulu di awal-awal kita juga bikin YouTube video tentang kesehatan, kayaknya nggak ada yang nonton. Tapi kalau sekarang mulai bikin video YouTube tentang kesehatan karena COVID, orang makin sadar kesehatan kan? Iya. Gitu. Iya benar. Timingnya beda. Timingnya beda bener ya. Kalau terlalu cepat ya akhirnya orang belum paham ini apaan. Iya. Jadi luck-nya kita adalah timing bro. Iya. That's the luck factor. Itu yang nggak bisa dikontrol ya. Nggak bisa. Kalau yang lainnya kan ya bisa. Tapi yang bisa kita kontrol adalah kita menghentikan bisnis ini karena ya timing yang salah. Itu juga harus kita relakan. Iya. Kalau kayak ini kayak apa Gojek kan? Gojek kan udah dari 2010, tapi 2015 dia baru mulai meledak, baru ya kan? naik ya. Karena apa? Ya karena satu Android sudah mulai murah, ya kan? Terus apa ya Gojek Rider bisa dipaksa untuk beli Android and so forth. Iya. Timing. Nah, ngomong-ngomong timing nih bro, lu sebagai ini ya tokoh tech veteran di Indonesia lah ya. Menurut lu tentang Web3, Metaverse itu gimana bro? Too early bro ya kan. Saya pribadi kan punya ya itu apa sih kayak kacamatanya yang itu kan.
itu tuh 15 menit aja udah pusing banget bro, ya kan? Jadi apa ya, straining lah to the eyes kayak gitu, ya kan? Lelah, ya kan? Terus jadi mual kayak gitu, ya kan? Jadi kalau metaverse sendiri, I think it's still a long way, ya kan? Apalagi ya goggles-nya sendiri mahal, ya kan? Ingat ya, yang membuat adopsi itu tuh sebetulnya paling gampang adalah GDP. Ya kan, gross domestic product, pendapatan per kapita, ya. Indonesia pendapatan per kapita itu 3.900, ya kan. Tapi kenapa sih kok kita gampang banget jualan di Indonesia, di Jakarta? Karena di Jakarta GDP-nya 17.000, ya kan. GDP kalau udah di atas 3.000 itu sisanya disposable income, ya, bisa untuk spending kayak gitu, ya kan. Di luar sandang papan pangan dan kesehatan kayak gitu. Nah, jadi ya kan orang Jakarta yang masih paling mudah. Tapi Jakarta population-nya berapa? Ya kan malam 10 juta, siang 15 juta. It's very small gitu kan, compare to 270 gitu. Makanya average-nya jadi cuma 3.900 ya kan GDP-nya. Makanya Meta itu sendiri, ya kan, siapa sih yang mau spending Google jutaan kayak gitu-gitu. Itu satu. Nah, kalau yang Web3 ya gitulah ya. Kripto aku percaya, tapi kalau cryptocurrency, to be honest with you, aku nggak percaya karena aku orangnya fundamental gitu ya. Jadi aku main trading, anakku juga main trading. Kalau anakku memang main tradingnya kan ini ya technical, ya kan. Kalau saya kan fundamental. Nah, tapi untuk sustainability itu harus fundamental. Karena kan kalau yang pendek itu pasti technical, ya kan, technical analysis, ya kan. Ya, cryptocurrency bagusnya kalau permainannya technical analysis, ya kan. Walaupun technical analysis pun nggak ada penyebab naik turunnya lah. Itu tergantung mood orang yang punya banyak jual gitu, kayak gitu. Ya kan. Jadi for me Web3 is ini ya. Web3 itu ya is far from ideal, ya kan. Kalau menurut saya yang sangat-sangat potensial ya di masa depan adalah malah artificial intelligence. AI. Iya, AI. Gitu. Karena sekarang saya pakai AI udah sering banget gitu. Ya kan, DALL-E dan lain-lain itu seru banget bro, gitu kan. Jadi sekarang nge-remove orang yang tadinya kita harus pakai eraser dan lain-lain gitu kan, clone stamp. Sekarang gue tinggal remove orangnya, terus aku tulis fill the void, langsung dia isi dengan gambar-gambar yang memang relevan kayak gitu, ya kan. Jadi it's like AI itu baru satu hal, dan masih banyak lagi kayak machine learning ya. Saya pakai ada namanya Auto ML gitu ya. Auto ML itu auto machine learning. Jadi kita masukin file Excel, ya kan, and then sistemnya akan memilih algoritma mana yang mau dipakai gitu. Dulu waktu saya pakainya Auto ML-nya Google itu butuh waktu 40 menit. Ya kan? Terus ini terakhir saya pakai software namanya Obvious, ya, obvious.ly gitu ya. Obviously itu nggak sampai semenit udah langsung keluar hasilnya, modelnya kayak gitu. Jadi I have a feeling ya, in the future, ya kan, decision making, bahkan saya social media saya aja itu pakai AI untuk memilih backgroundnya harus warna beige, ya kan, call to actionnya harus kayak gini, terus call to actionnya misalnya topiknya apa, ya kan, ternyata topik entrepreneurship sama topik entrepreneurship jelek, topik tentang personal sama topik tentang mindset itu tinggi followernya, gitu kan. Itu pakai algoritma namanya decision tree C5.0. Nah itu pakai machine learning bro, gitu. Jadi masukin dia jadi quantify, and then I can make decision yang jauh lebih cepat. Karena yang tadinya kita harus pakai ilmu luki itu jadi kayak fakta gitu kan. And then kalau ada data baru kita masukin lagi, makin lama makin kaya dan makin improve itu machine learning. Jadi I think yang paling possible ya adalah machine learning. Algoritma itu 70% yang ikut training algoritma malah orang bisnis, bukan orang IT. Kayak gitu. Jadi gampang kok dipakai zaman sekarang. Iya. Jadi itu yang lu lihat lah ya, AI machine learning dalam waktu dekat ini yang bisa jadi the next. 2 to 5 years orang yang ngerti ini akan lebih dominan lah, dan lebih sukses kayak gitu. Dibandingkan ini ya yang beli gambar-gambar kera gitu ya. Oh iya ya gitulah, no comment lah. Ya good luck lah. Good luck aja ya. Iya. Good luck. Iya. Wow, menarik bro. Gue sebenarnya udah pernah ngobrol sama lu bro ya, tapi tetap menurut gue ngobrol sama lu tuh selalu menyenangkan, karena ya biar gimana pun selalu ada insight baru sih dari lu ini. Dan kita evolve terus juga. I really love to learn kok kayak gitu. Jadi
ya gitu ya, I learn from e-commerce ya kan, I learn from everyone gitu kan. Dan kadang sebetulnya kelemahan orang adalah dari semua data itu nggak diubah jadi informasi kan, gitu. Nah kalau saya suka ya gitu merenung ya kan, gitu, apa sih behind this activities, apa sih behind this WFA, WFH, WFO gitu kan. And then for me, what decision should I take, kayak gitu. Itu yang mungkin banyak orang nggak mikirnya jauh ya. Jadi makanya ketidakpuasannya banyak gitu. Padahal karyawan saya juga 50% setiap hari harus masuk kantor kan, karena apoteker. Ya kan, tapi kan balance itu ada yang malah ya tetap mau datang ke kantor, itu malah ngeset sendiri gitu kan, bareng-bareng and so forth. Inisiatifnya itu loh. Jadi intinya adalah kalau kita bisa malah memberikan motivation dan inisiatif ke karyawannya sendiri kok yang akan ke kantor, ya nggak? Ya kan, karena memang kadang kalau dari atas ke bawah bentuknya perintah, enak, bisa ada retention dari, padahal kan sebetulnya ada resisten di situ. Padahal kan bisa kita mulai dengan kalimat pertanyaan, ya kan? What do you think if we have to go to the office? Ya kan? Kalau kayak gitu kan merasa didengar, ya kan? Kayak inilah sandwich feedback, ya kan? Kita komunikasikan hal-hal positif dulu, baru kita intinya baru ditutup dengan penutup yang ya empuk juga lah, kayak gitu. Ya itu ada ilmunya lah, ya kan? Itu jadi the art of communication itu. Exactly. Dan unfortunately banyak founder yang mungkin ya kayak robot, ya kan? Dia cuman mikirinnya ya produk gitu. Padahal kalau company makin gede, people sebetulnya kan. Dan people ini yang nanti akan membuatkan produk buat kita yang makin bagus. Betul. Dan gue percaya bro ya, kalau kita pengen upgrade ya bro ya, di bidang apapun, yang paling penting itu memang dua itu sih, communication skill sama people skill tuh harus punya sih. Yes. Makanya aku yang introvert begitu lulus kuliah malah ngajar 2 tahun kan, karena I realize that the communication skill adalah foundation of any entrepreneur. Ya kan, entrepreneur yang nggak bisa mengkomunikasikan visi misi, gimana mereka mau jalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kayak entrepreneurnya malah gini kan, gimana sih kok kalian kayak nggak paham keinginan saya? Komunikasi kan adalah bukan cara mengatakan ya, tapi gimana caranya informasinya sampai ya kan, dipahami oleh orang yang mendengarkan. Mau kalau misalnya level staff yang rendah, OB gitu, nggak bisa ngomongnya API gitu-gitu ya kan. Kalau ngomong sama orang tua ngomongnya ini ada alat komunikasi yang mempermudah mesin bisa berkomunikasi. Kayak gitu ya kan. The choices of your words akan impact outcome-nya. Kalau mereka nggak ngerti tapi anggu-anggu aja, habis itu nggak akan ada kelanjutannya. Gitu. Benar. Oke bro, thank you banget loh bro buat ngobrol-ngobrol ya bro. Udah mau datang ke sini weekend pula. Gue tahu lu sebenarnya weekend punya ini ya, family time. Iya, mohon maaf ya, aku reschedule terus gitu kan. Tapi aku yakin inilah e-commerce banyak fansnya ya kan. Dan konten videonya keren-keren sih ya. Makasih loh. Teman-teman yang juga sudah hadir, some of them are actually already good friend of mine gitu kan. And I learn a lot as well. Iya. Oke bro, gue tutup dulu ya untuk episode kali ini. Gue Andri dan Natali Ardianto. Mohon pamit, kita jumpa lagi di Merge Room episode berikutnya. Bye. Thank you.